Sesampainya ke tepian, Madulanang segera melompat tinggi, memastikan benda apa yang tadi jatuh menghantamnya. Siapapun yang ada di sana, tidak akan kuampuni. Umpat Madulanang kesal, dia begitu marah pada benda yang telah membuatnya tercebur ke dalam danau. Dengan ilmu meringankan tubuh, dalam sekejap dirinya sudah tiba di atas bukit. Tetapi keningnya tiba-tiba berkerut ketika mendapati dua makhluk yang terbaring lemah dengan banyak luka di tubuh mereka. Melihat itu, kemarahan Madulanang pun seketika lenyap berganti perasaan iba. Seekor beruang besar dengan seorang pemuda yang terlihat sangat lusuh. Wajahnya begitu kumal dengan pakaian kotor yang terlihat banyak tambalan di beberapa bagian. Entah kenapa Madulanang merasa seperti melihat dirinya sendiri pada diri Lintang. Di balik penampilannya yang kusam, wajahnya seakan menggambarkan kesedihan dan kesepian yang teramat sangat. Madulanang segera mengecek kondisi keduanya dengan memastikan denyut nadi dan jantung mereka. Pertama-tama dia memeriksa keadaan beruang besar yang terlihat nampak buruk. Dan benar saja keadaan beruang itu tengah kritis dengan luka dalam yang sangat parah. Selanjutnya Madulanang memeriksa keadaan pemuda di sisi sang beruang. Madulanang kembali mengerutkan kening ketika mendapati pemuda tersebut sudah tidak memiliki detak jantung. Namun anehnya, suhu tubuh pemuda itu masih hangat, seperti layaknya manusia hidup. Merasa janggal dengan keadaan pemuda yang dia temukan, Madulanang pun mendekatkan telinganya berniat memastikan masih ada hembusan nafas atau tidak. Madulanang lagi-lagi mengerutkan kening saat telinganya merasakan masih ada aliran nafas tetapi begitu tipis dan nyaris tidak bernafas. Aneh, dia terlihat masih hidup, namun tubuhnya seakan mati. Ucap Madulanang, telinganya berada sangat dekat dengan hidung Lintang. Namun ketika Madulanang ingin melihat mata sang pemuda dari dekat, dia kaget karena Lintang tiba-tiba bangun akibat telapak tangannya merasa sakit yang tanpa sadar telah terinjak oleh Madulanang. Karena posisi wajah mereka saling berdekatan, dengan Madulanang di atas dan Lintang di bawah, maka ketika Lintang bangun, secara tidak sengaja bibir keduanya bertemu. Waktu seakan berhenti, sesaat mata Lintang dan Madulanang saling berpandangan, sebelum Lintang secara refleks dengan cepat menendang Madulanang hingga membuat tubuhnya melayang terlempar kembali ke dalam danau. Lintang yang kaget segera membersihkan bibirnya dengan ujung pakaian di punggung lengan. Entah berapa kali dia meludah berharap semua ini tidak terjadi. Sementara Madulanang yang kini berada di dalam danau pun melakukan hal yang sama. Dia beberapa kali membasuh bibirnya dengan air. Sial, hari ini aku benar-benar sial. Siapa si brengsek itu? Sudah 2 kali aku tercebur olehnya. Madulanang kembali mengutuki Lintang. Sifatnya yang dingin dan tidak pernah bergaul, membuat dia tidak mengenal siapa Lintang. Madulanang hidup seperti memiliki dunianya sendiri. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitar, tentang siapa dan ada berapa jumlah murid di perguruan. Yang Madulanang pedulikan hanyalah kekuatan dan bagaimana cara meraihnya. Yang dia kenal di perguruan hanyalah sesepuh, para tetua dan kelima murid inti yang lain, termasuk Masayu Sri Kemuning yang selalu menjadi rivalnya. Berniat memberi perhitungan pada Lintang, Madulanang segera keluar dari danau dan melompat tinggi menuju bukit tempat pemuda aneh itu berada. Namun naas, saat mendarat di atas rerumputan, alas kaki basah Madulanang begitu licin hingga membuatnya tergelincir dan jatuh tepat menimpa Lintang yang waktu itu masih membersihkan bibirnya. Sial! Madulanang mengumpat tidak bisa mengendalikan laju tubuhnya. Sangat kaget dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba meluncur cepat ke arahnya, Lintang segera menahan tubuh Madulanang dengan kedua telapak tangannya. Tetapi karena kondisi Lintang masih sangat lemah, tubuh Madulanang tidak dapat ditahannya, membuat Lintang kembali jatuh dengan posisi berbaring dan Madulanang menimpanya dari atas. Bibir keduanya pun kembali bertemu. Dasar manusia mesum, menyingkir dari tubuhku. Lintang berusaha melepaskan diri dari tubuh Madulanang. Madulanang segera melompat sejauh 2 depa dari tubuh Lintang. Dia tidak percaya dengan apa yang dialaminya hari ini. Niat ingin membuat perhitungan, karena telah membuatnya terjatuh ke dalam danau sebanyak 2 kali. Madulanang kini malah disalahkan oleh pemuda aneh tersebut. Aku ini lelaki sejati yang masih menyukai perempuan. Asal kau tahu. Tukas Madulanang pada Lintang. Jangan bohong, aku tidak akan tertipu. Jelas-jelas sudah 2 kali kau berniat menodaiku. Menyingkir, pergi dari sini. Lintang berusaha mundur menarik tubuhnya mendekati Limo. Bodoh, ini adalah tempatku. Kau yang datang ke sini dan sudah 2 kali membuatku terlempar ke dalam danau. Madulanang jelas tidak terima dengan tuduhan Lintang. Mereka terus berdebat saling menyalahkan dan tidak mau kalah. Sampai tiba-tiba Limo tersadar dengan beberapa kali memuntahkan darah segar. Lintang dengan cepat memeriksa keadaan Limo. Dia sangat terkejut ketika mendapati detak jantung Limo semakin melemah. Dia akan mati jika tidak segera diberi tenaga dalam, ujar Madulanang menerangkan. Walau sangat kesal pada Lintang, tapi hatinya tidak dapat menolak untuk tidak merasa kasihan dengan keadaan beruang tersebut. Apa kau bilang? Bagaimana ini? Limo, tidak Limo, tetaplah bertahan. Lintang semakin panik ketika mata Limo kembali terpejam. Dia tidak membawa satupun ramuan obat di sana. Tunggu apa lagi? Cepat alirkan tenaga dalammu padanya. Madulanang berteriak melihat Lintang masih terdiam seraya memanggil nama Limo. Jika tidak, dia akan segera mati karena luka dalamnya, sambung Madulanang.
Lintang tertunduk lemas karena tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan menggeleng dia berkata, aku tidak memiliki tenaga dalam. Mendengar itu, Madu Lanang dengan cepat melesat mendekati tubuh Limo. Tanpa pikir panjang, dia segera mengalirkan tenaga dalamnya di dada beruang itu. Madu Lanang sebetulnya merasa heran, bagaimana pemuda itu bisa tidak memiliki tenaga dalam. Bukankah tadi dia dapat menendang dirinya dengan begitu keras? Tidak mungkin ada manusia biasa yang mampu memiliki tendangan sekuat itu, hingga membuat dirinya melayang jauh tercebur ke dalam danau. Madu Lanang menarik nafas berat ketika melihat hari sudah menjelang akhir senja. Dia tidak habis pikir dengan pemuda itu. 2 tarikan nafas saja dia terlambat. Limo sudah dapat dipastikan tewas meregang nyawa. Bodoh, kenapa dari awal kau tidak bilang jika tidak memiliki tenaga dalam? Bentak Madu Lanang. Akaiku. Lintang tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Sudahlah, ayo kita bawa dia ke tempat aman. Hari sudah gelap, akan bahaya jika tetap di sini. Madu Lanang bangkit seraya menggendong Limo berlari menuju sebuah gua di ujung tebing tepi danau. Cepatlah, kau lambat sekali, dasar bodoh. Madu Lanang mengumpati Lintang yang berlari sangat lamban. Aku tidak memiliki ilmu meringankan tubuh seperti dirimu, manusia mesum. Lintang berteriak kesal mendengar ocehan Madu Lanang yang kini sudah semakin jauh. Dasar pemuda bodoh, maki Lintang seraya terus berlari. Ketika sampai di dasar tebing, Lintang bingung kemana arah selanjutnya yang harus dituju karena pemuda mesum tadi sudah hilang entah kemana. Lintang terus mencari jejak Madu Lanang, namun tetap saja tidak ditemukan. Merasa lelah, dia duduk di atas batu untuk beristirahat. Oi, bodoh, cepat naik. Mengapa kau malah duduk di sana? Terdengar suara Madu Lanang dari atas tengah tebing. Benar saja, saat Lintang menolehnya ke atas, terdapat cekungan hitam seperti lubang besar di tengah tebing. Sial, dari tadi si mesum itu mengerjaiku. Lintang bangkit dan segera memanjat tebing. Batu tebing yang licin membuat dia beberapa kali terpeleset dan hampir jatuh ke bawah. Cepatlah, sebentar lagi para siluman akan berkeliaran di sini. Jika tidak, kau akan berakhir menjadi santapan mereka. Madu Lanang kembali berteriak dari dalam gua. Woi, batu tebing ini licin sekali. Setidaknya bantu aku untuk naik ke sana. Pinta Lintang yang tengah kesulitan memanjat. Tidak akan. Kau membuatku 2 kali basah tercebur danau. Anggap saja itu adalah balasan untukmu. Ayo cepat naik. Para siluman sudah mulai datang. Teriak Madu Lanang. Dasar mesum. Jika tidak mau membantu, setidaknya dia memberiku semangat. Jangan malah menakutiku. Lintang terus berusaha memanjat dengan mulut tidak berhenti mengutuki Madu Lanang. Dengan susah payah, Lintang akhirnya sampai menuju bibir gua tepat ketika hari sudah tengah malam. Karena sangat lelah, dia pun langsung tertidur di bibir gua dengan tangan kuat memegang batu agar tubuhnya tidak terjatuh. Madu Lanang juga demikian. Di dalam gua, dia terus mengalirkan tenaga dalam untuk memulihkan kondisi Limo, membuatnya kehabisan tenaga hingga terbaring pulas.